menghormati dia. Tapi setelah membela Edis, saya itu udah tahan-tahan diri nih. Aduh, nih. Kenapa sih ujung-ujung dikit-dikit beda pendapat, beda pemahaman, pembela Edis, pembela Bu Sopiatul, bela ini, bela itu ya. Kenapa gitu ya? Ini gue ininya Ion sebut Erben tuh apa? Ion sebut Erben apaan? Apaan Ion sebut Erben? Rusak satu orang ini nih. Setelah bela Edis, jadi otaknya rusak. Jadi rata-rata pembela Edis itu orang yang benci dengan Islam. Framing ya. Pak Erben dibilang otaknya rusak. Bayangin, bisa dibayangin nggak ya? Tadi kami sebut Erben kagak boleh. Kita kan lagi diskusi ya. Jangan bawa-bawa orang. Gitu. Gimana sih kagak nyambung ya? Kagak nyambung betul-betul. Nggak nyambung ya Pak Indonesia. Aduh si Bapak. Sulit. Dia emang tadi aduh udah sulit ya Pak ya sama Bapak lah. Justru kita tadi diskusi. Maksud saya jangan bawa nama orang. Paham apa kagak sih ya? Aduh, iya. Gitu loh. Yang begini-gini. Ya mohon maaf gitu loh. Dosi saya pun saya nggak pernah takut. Saya karena apa? Karena saya tidak pernah makan duit kalian. Tuh, saya tidak pernah makan duit kalian. Makanya ketika saya rasa itu salah, saya nggak akan mau terus ikutin orang itu. Itu kalau saya, ya. Tuh lanjut. Ya mungkin gini ya. Ya mungkin suara teguran harus di Iya lo yang masuk ke sono, Edwin, bentar. Kecil gitu loh. Mohon maaf ya gitu ya. Saya nggak ada kewajiban untuk harus klarifikasi ke kalian. Mohon maaf, kau itu siapa gitu loh. Kalian siapa? Itu loh. Tuhan yang tahu dan gua nggak perlu ngebahas umbar-umbar karena kan memang manusia ada dalam daging kemudian bisa jatuh dalam dosa. Tuhan pun mengampuni dosa. Saya nggak pernah negur-negur moralitas. Enggak, bukan kalau Justin negor yang doktrin itu kan itu, tapi kalau orang lain ini bukan Justin nggak pernah. Ya Justin nggak pernah gitu ya. Dalam soal moralitas berarti itu benar gitu ya. Itu kenapa? Karena memang kalau moralitas itu tegur itu 1 kali 2 kali, kecuali orangnya itu tetap hidup bergelimang dalam dosa dan tidak bertobat. Tetapi nggak bisa kita mengetahui sesuatu kesalahan kemudian itu menjadi bahan untuk serang orang terus, nggak boleh. Karena Tuhan pun mengampuni kita berdosa. Emangnya kita orang kudus, orang yang nggak pernah berdosa, orang yang nggak pernah jatuh. Dan Tuhan selalu mengampuni dan melupakan. Jadi teguran itu 1 2 kali, tapi bukan terus-terusan dijadikan bahan. Gitu. Sama seperti contohnya nih, menurut saya ya, Justin negor soal doktrin. Kalau orangnya ada kata kembali, oke, saya tidak akan mengatakan itu. Masa iya ditegor terus? Besoknya ngomongin lagi, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi teguran terhadap suatu kesalahan dan sebagainya itu bukannya terus-terusan, kecuali kalau soal doktrin orangnya kan memang seperti itu beda lagi. Itu menurut saya. Oke, silakan. Ya lanjut, siapa nih yang belum ngomong nih? Chavez. Iya ya. Lanjut. Tadi kan saya lihat si Om Burhan itu kok ngara ingin mengajak seseorang ya. Ingin apa yang punya keinginan dia itu untuk diajak orang lain supaya sama gitu. Maksudnya saya itu janganlah kalau botak jangan menjilat lah gitu loh.
Aduh, jangan ke situ. Jangan mengincar pribadi orang, botak, gitulah. Hah? Sudah. Ini maksudnya kalau gondrong boleh gitu. Sudah teman-teman. Ya, boleh. Kita beri kesempatan Kak Fet untuk ini ya, dan Ibu Lia gitu. Ya, jadi kan kita tadi bahasnya kan tentang yang itu tadi loh, perbedaan yang tentang yang tadi perdebatan itu kan. Lari-lari ke masalah pribadi. Anda ini kayak anak kecil gitu loh. Mohon maaf ya gitu ya. Saya nggak ada kewajiban untuk harus klarifikasi ke kalian. Mohon maaf, kau itu siapa gitu loh. Kalian siapa? Itu loh. Tuhan yang tahu, dan gue nggak perlu ngebales perbuatan orang-orang itu. Gue nggak perlu ngebela diri gue. Kenapa? Tuhan yang perlu bela. Gue nggak peduli sama perkataan orang. Kenapa orang-orang yang menjatuhkan kita itu bukan apa-apa buat gue gitu loh. Jadi kalau orang-orang kayak begini tadi, mohon maaf ya, orang kurang kerjaan gitu loh. Dan gue tahu kok banyak aib orang di sini. Nggak ada tuh gue bongkar-bongkar. Pernah dengar nggak gue bongkar-bongkar aib orang? Banyak gue tahu. Untuk apa gitu loh. Justru di situ membuktikan kau kalah argumen, ya nyerang pribadi, itu loh. Dan menurut ini ya, mohon maaf ya, layak atau nggak layak jadi upload, saya kasih tahu ya kalian ya. Ukuran layak atau enggak apa berdasarkan apa kalian, standar kalian. Emang lu tahu orang itu sudah sudah bertobat atau enggak, atau orang itu dia dijebak? Karena Tuhan pun mengampuni kita berdosa. Emangnya kita orang kudus, orang yang Mau turun lagi di jalan. Jangan Saya dulu nggak lah. berselera ngobrol sama Kak Lia ya, karena Kak Lia juga Kenapa? penipu. Penipu apa ya? Coba buktikan penipu apa ya? Penipu apa Om Burhan? Penipu. Saya Kristen. penipu apa? Penipu Hah? Kristen. Jadi namanya ganti aja. Penipu Kristen, jangan Lia Penipu Kristen. apa? Penipu apa, bro? Sebutkan Bentar, penipu apa? aku turun dulu, ada Lo kerjaan. jangan turun dulu dong, buktikan dong perkataanmu itu. Tadi orang udah mau turun baru naik. Ya kamu, ya kan aku baru masuk ini. Aku penipu apa Om Burhan? Satu, nah kan. Inilah Om Burhan, maaf nih teman-teman, maaf ya Bang Kaisar ya. Dia Iya, habis iya. ngoceh, habis kentut langsung kabur. Giliran Kak Lia mau nanya apa, kabur dia. Ya, tadi sempat ya ngoceh-ngoceh gitu. aku bicara ya. Ya, Erwin. Bentar, gua ini ya, bentar. Salam. Tiba-tiba Ya, salam. rekaman itu. Kenapa? Iya, maksud gue tadi kan si Justin lagi bicara begitu tuh tentang Pak Erben. Lalu tiba-tiba minta maaf. Lo tahu nggak premingan atau narasi-narasi si Justin yang di ama Pak Bom? Itu kan buset, sekelas Pak Erben digituin loh. Kan udah Ini. minta maaf kan, tapi Iya, minta maaf sih namanya kita ya tetap dimaafin. Tapi kan udah menyebar tuh ya, Pak Erben kurang ajar lah, Pak Erben harus belajar lah, Pak Erben harus inilah. Coba misalkan sebelum itu Pak Erben membalas udah didoxing lah ya, Bimas Kristen inilah itulah. Nah sebelum itu nggak ini apa nih? Bentar, gue setelin nih ya. Benar. Orang yang hobinya ofensif dalam berapologi. Orang yang bela Edis itu rata-rata yang nafsunya adalah ofensif, hajar Islam. Itu orang yang nggak pernah penginjilan di lapangan. Contohnya begini ya. Saya pelayanan ya di daerah Islam juga. Kita menginjil, kita diakonia. Mereka semuanya mengakses TikTok. Kemudian mereka bertanya, Pak, menurut Anda, Edis itu benar atau enggak? Hanya orang goblok yang Ya. Kalau ada yang bertanya, ya, Bang Ion, Edis benar atau enggak sih? Lalu kita langsung jawab tidak atau benar. Itu masuk akal apa enggak tuh? Coba masuk akal apa enggak? ya tadi tuh video yang berbeda kayaknya ya. Soalnya waktu aku naik nggak ada bom. Kok ada suara bom? Beda, makanya kan di yang satu di bom setelah beberapa hari baru di rumah itu. Emang beda.
Jadi buat gue begini, Justin udah keliling-keliling room Iya. ya. Iniin Pak Erben, spill Pak Erben, menghina Pak Erben. Nah terakhir kan yang ada lo tuh, ya saya juga mau minta maaf ya, tapi nomor saya kan di blok gitu. Dan terakhir gue dengar udah minta maaf. Nah kalau buat gue bagus nggak? Ya bagus. Tetapi kesononya begitu lagi nggak? Kan begitu. Lalu ujuk-ujuk Ya, ketika beda kita lihat. pemahaman. Suara Ya lanjut. aku delay kayaknya. Kok Gue yang suara aku delay kayaknya lagi buka device satunya. Ya itu video yang berbeda. Kemarin aku ngobrol sama Justin mungkin 2 hari lalu apa kemarin ya? Kemarin. Pak Indonesia, Cek. saya ada suara enggak? Ya pernyataan Bang Erben aku bisa paham lah, gampang kok. Dan tidak mesti dipermasalahkan karena tidak keliru, karena ada istilah Alkitab juga itu knows ya yang nggak pernah dibahas. Aduh, feedback kok itu kok di kayaknya lagi buka data itu dimatiin dulu ininya, buka setengah terus tutup. Ya silakan. Edwin silakan nih. Ya aku kemarin itu aku masuk karena diundang sama Kaisar Agustus, suruh naik, entah kenapa suruh naik, aku naik ya kan. Tujuanku memang buat ngobrol ke Justin perihal Bang Erben gitu. Ya bukan mau nasehatin, tapi aku bilang aja kenapa jadi ribut. Kamu kan teman baik gitu loh. Kita juga salut, teman lama kok tiba-tiba begini. Dan aku nggak begitu suka karena ditunggangin sama si Bom Bom. Bom Bom ini kan kasusnya banyak. Seolah-olah nih ngapain mesti larinya ke Bom Bom gitu kalau mau ribut. Dan ada lagi permasalahan di situ karena di situ ada Fate. Aku baru tahu hari H-1 bahwa dapat info juga dari Lion of Judah. Fate ini waktu video call ya begitulah, katanya begitu. Ya aku nggak percaya kan. Tapi masalahnya itu ada bukti video, ada bukti foto. Ya aku nanya aja ke Fate, bener nggak Kak Fate? Cuma nanya nih, aku nggak nuduh. Tapi responnya itu defensif. Langsung motong, langsung marah-marah. Aku diturunin tuh di situ kayak teh celup, naik turun. Jadi seolah-olah nih aku kayak menuduh, dibilang polisi rohani kan. Aku nanya aja. Cuman dia bilang begini, itu masa lalu lah. Sementara dia teleponan itu kan posisi dia sering berapologet gitu loh. Iya enggak? Dia sering berapologet, dia kayak nggak terima gitu. Ya udah, aku cuma punya kesimpulan pribadi. Tanpa mesti dia jelasin bagaimana, aku anggap ya berarti kalau dia defensif ada sesuatu nih, gitu loh. Akhirnya tiba-tiba ya dia marah-marah sendiri di situ, gitu loh. Dan minta supaya tulang Kaisar itu blokir aku, nggak naikin, karena tulang itu japri aku kan. Ya aku pasrah aja. Cuma sama tulang itu aku tetap dinaikin. Ya udah aku naik kan. Pas aku lagi di bank itu. Nah, otomatis ya denger aja suaraku lagi di jalan. Otomatis ya aku nangkepnya apa? Oh bener berarti. Ini sepenangkapanku ya. Teman-teman nggak percaya nggak masalah. Tapi sepenangkapanku, oh ya udah bener. Soalnya kalau nggak ada masalah ya udah cuek aja gitu loh. Kok si Fed jadi ngamuk?
Dan dia bilang, kamu apa hakmu untuk nanya-nanya segala macam. Logikanya kan gini, Bang Yon. Kita berapologet itu caranya adalah perbandingan. Pasti apologet itu perbandingan agama, ya nggak? Ya nggak? Ajaran mana yang benar, ajaran mana yang salah. Contoh, kita ngomong Tuhan Yesus ajarannya benar, Rasul Paulus benar, tapi Muhammad salah, ya kan? Lah kalau kita ngomong seperti itu, tapi kita kelakuannya Muhammad, make sense nggak? Ya jadi nggak make sense dong ajarannya, ya nggak? Kita ngomong Muhammad selangkangan, suka yang berbau-bau tentang mesum. Sementara apologet Kristen sendiri itu hobinya mesum, kan jadi nggak benar. Jadi sekalian aku bilang juga ke Justin, kalau menurut lu Bang Erben salah, kenapa orang-orang yang kelakuannya nggak bener, lu nggak berani tegur? Cuma beraninya sama Bang Erben. Makanya Justin bilang, aku juga baru tahu nih cerita begini. Gitu loh. Nah, ngamuklah si Faith di situ. Tapi setelah aku turun. Gitu loh. Entah bagaimana muncul si Lia Kristen. Dan aku tadi baru dengar lagi. Ya karena aku di bank ya. Dapat nomor antrian. Entah bagaimana di situ ada si Chavez, ya aku nggak kenal juga si Chavez ini siapa gitu, akun baru kan. Si Pras ngomong seperti itu. Lah sementara kok Api yang tahu pahamnya si Pras ini bagaimana, ya nggak? Semua dibidatin nama dia, semua disalahin nama dia, betul nggak? Kalau memang si Pras itu begitu, kenapa nggak Justin? Maksudku, ini masalah udah selesai ya. Sebetulnya Justin udah minta maaf sama Bang Erben ya. Kenapa nggak Justin nyerang Pras aja gitu, nyerang pribadi Pras? Kenapa yang diserang Bang Erben? Padahal Bang Erben ini punya reputasi kan, YouTuber, apologet, udah lama, nggak pernah marah-marah, nggak pernah open cam, terus nggak pernah ada musuh. Kenapa jadi kayak tendensinya ke Bang Erben? Tendensinya bukan ke Pras juga. Aku rasa jadi kayak tebang pilih gitu loh. Gitu doang. Nah tentang Lia Kristen, aku nggak perlu tanggapin kan, soalnya aku mau turun dia naik. Cuma tadi aku udah bongkar di roomnya Bang PG tadi, PG sama Bintang Daud. Kenapa aku bilang dia penipu? Karena ceritanya begini. Sorry ya kepanjangan ya. Tapi teman-teman simpulkan aja. Jadi di grup apologet itu apologis Indonesia, ya, isinya segala macam apologet lah. Aku juga nggak minta dimasukin situ. Di situ itu Bom marah-marah gara-gara kita bongkar dia bukan pendeta. Tapi setelah itu Bom pasif kan, keluar kan. Nah, Lia Kristen itu ternyata ada di situ. Terus dia bersuara lah. Ini saya berani jamin paman saya ini pendeta. Gitu, dia jamin, dia ngomong ke aku, mention aku gitu kan. Oke, mana buktinya? Karena kalau nyerang Edis, aku bilang, kalau nyerang Edis jangan seolah-olah nih apologet lawan pendeta. Sementara Pak Bom juga bukan pendeta. Mestinya apologet lawan apologet aja. Oh iya, paman saya pendeta. Buktinya mana? Iya, saya kasih waktu 7 hari. Nanti saya kasih tahu Bang Meta, katanya gitu, kata si Lia. Chattingannya masih ada. Kok Apiang? Chattingannya masih ada. Iya. Tahu nggak setelah aku nunggu 7 hari apa jawabannya? Apa? Ini buktinya. Paman saya pendeta. Foto bareng dia di rumahnya sama istrinya Bom, sama suaminya, sama anaknya. Terus aku nggak ngerti maksudnya apa. Terus dia tulis gini, iya, karena saya sudah pernah ke rumahnya Bom, Pak Bom ngaku pendeta. Dan keluarga saya juga ngakuin dia pendeta. Lah terus gimana aku percaya? Makanya aku bilang dia penipu. Bukti dia pendeta adalah foto bareng. Dan foto bareng itu Pak Bom celana pendek di rumahnya. Ya maksudnya kan inilah. Misalnya
membuktikan Stephen Tong itu pendeta gampang kan? Khotbah, ya nggak? Pimpin perjamuan kudus, pimpin pemberkatan nikah, ya nggak? Pembaptisan. Ya masa nggak ada foto bom-bom kayak gitu kalau dia pendeta? Yang difoto itu bom-bom celana pendek, ya, pakai baju bunga-bunga yang itu doang, yang biru hitam itu. Ada istrinya Pak Bom-bom pakai daster, di sebelahnya Lia. Lah itu apa hubungannya? Itu bukti Bom-bom pendeta. Dan itu japri ke aku langsung, bukan di grup. Masih ku simpan sampai sekarang. Makanya aku bilang dia penipu. Gitu, kok Apiang. Lalu kenapa si Pet lo sampai segitunya masih Jody juga begitu? Jody kenal gak Jody? Nggak kenal Jody. Jody siapa? Kenapa Setiawan bisa Jody. begitu sih? Jody Boy akunnya. Nggak kenal. Iya gue bilang lo pada nekat kali ya. Kalau gue kan tipenya kan komen-komenin di YouTube. Maksudnya kita secara seimbang ya. Lo ngomong apa ya? Yang kayak si misalnya si Jody. Lo kenapa sih sama si ini apa si Justin sampai segitunya? Dan si Pet ya. Yang tadi kalau kita dengan rekamannya mantap lah ya teman-teman ya. Bukannya saya mau iniin ya. Kita fair aja gitu. Maksudnya fair. Sebentar Pak, HP-nya ini ya. Sebentar HP-nya macet sebentar ya. Ya terus lanjut Win. Iya, maksudku kalau ngomong-ngomong firman Tuhan, tapi lu nggak bener dan ada buktinya, ya mending nggak usah gitu loh. Mending nggak usah. Dan kalian juga bisa ngecek saya kan? Iya nggak? Oh ini si Meta godain cewek, ya nggak? Meta mencabuli siapa gitu, misalnya gitu kan? Selesai. Dan kalau memang ngelakuin ya akuin gitu loh. Ini ngeles, bohong lebih parah. Dia bilang itu masa lalu lah, padahal videonya tuh sama si Lion yang saya lihat ya. Sama si Lion of Judah. Lion of Judah itu kan orang TikTok. Berarti baru-baru aja gitu loh. Poinnya seperti itu. Udah di spill kemarin, cuma ya nggak mungkin kita bongkar-bongkar lagi. Itu tanya ke roomnya Herder aja besok. Udah di spill. Maksudnya kenapa membela sesuatu yang salah dengan dusta? Dan itu ketahuan kalau dusta gitu loh. Ya sih Om Burhan, kalau Omnya itu pendeta atau bukan? Silia. Dari respon jawabannya dia nggak tahu juga. Karena itu dia chatting aku tuh udah 8 bulan lalu kali. 8 bulan Karena lalu dia chatting. iya nggak sembarangan kan orang punya jabatan seorang pendeta. Bener. Serem juga Kan ya sekarang ya. Kenapa permasalahan bom-bom itu dipermasalahkan dia pendeta atau bukan? Karena dia mau membenturkan bahwa dia ini pendeta, Edis itu bukan siapa-siapa gitu loh. Lah kalau Edis itu bukan siapa-siapa, berarti semua apologet yang ada di TikTok ini ya bukan siapa-siapa juga. Ya kan? Sekelas Edis saja bukan siapa-siapa. Nah, maksudku adalah, lah lu juga bukan siapa-siapa karena lu bukan pendeta gitu. Jangan lu mentang-mentang pendeta, lu ngerasa di atas angin. Nah, kalau lu pendeta, buktikan bahwa lu pendeta. Gitu aja. Ternyata apa? Dia yang malah bundir. Dia tunjukin sertifikat itu, ternyata sertifikatnya palsu kan? Betul nggak, Ko Apiang? Sertifikat palsu itu dari dia sendiri.
Dia yang nunjukin, dia yang live kan, ternyata di capture sama Kiamat, dalamnya semuanya nggak masuk di akal gitu. Tulisan Alkitabnya Alkitiap, terus pendetanya tulisannya pentahbisan, bukan penahbisan. Terus baru diangkat jadi pendeta tuh September 2025. Lah dia ngaku pendeta kan udah dari 4 tahun lalu. Begitu kita cek sama ketua sinodenya, ternyata sertifikat yang dipakai bom-bom dipamerin di YouTube itu sertifikat istri dari salah satu pendeta yang ada di Manokwari. Jadi itu Ibu siapa Ginting gitu namanya. Jadi itu diedit. Itu diedit. Tuh Tuh, ditelepon iya, Pak Bom Bom kayaknya dia. di depan Pak Bom Bom. Minta jangan lanjutin. Iya, jangan lanjutin, stop. Thank you guys. Heeh. Lanjutlah Om Burhan, dengerin Om Burhan aja ngomong. Ya, Jadi untuk Lanjut Duran. Biasa telepon ituan, Bunda apa telepon apa? aku Nomor agak nyasar ya. nomor agak yang bingung. Ini ada pendeta Pak Kim ya kalau nggak salah ya. Ini Pak Kim kan, Ya. Pak Pendeta kan. Salam Pak Salam Pendeta. Pak. Salam Pak. Heeh. Halo. Lanjut Twin. Wah, Lanjut. saudaranya artis nih ya. Ini pendeta ini Om Kim Burhan. Kardashian. Pendeta ini benar-benar pendeta, bukan pendeta abal-abal loh Om Burhan. Suaranya ngademin. Salam Pak Kim. Semuanya. Salam, salam. Lanjut Win. Ya si Bom Bom itu juga punya paham yang ya misalnya Bang Erben diserang nih. Kurasa tuh masalah diksi ya. Tentang nose tadi. Yang itu jarang dibahas. Kalau si Bom Bom lebih parah. Dia bilang apa? Yesus naik ke surga sudah tidak memiliki kemanusiaan. Lah. Buset. Itu pahamnya paham monofisit itu. Itu udah ditolak waktu konsili Kalsedon. Tapi ya karena kebetulan orang-orang mungkin males aja gitu ngomongin bom-bom. Jadi apa yang diserang Bang Erben gitu loh. Yudas masuk surga, coba tanya sama Pak Pendeta Kim nih. Yudas masuk surga nggak Pak? Cuma bom-bom sama Rudi Yohanes bilang Yudas masuk surga dan ngotot di medsos. Ya lanjut teman-teman lanjut. Iya, kenapa yang dikonter Elis doang ya? Win. Kenapa? Kenapa yang dikonter narasi dari Edis TV doang ya? Dan sekarang malah Pak Erben yang dikonter. Lalu Bu Sopiatul udah, Pak Erben udah.
Kenapa nggak ada counter yang kayak misalnya kayak si Bom-Bom narasi-narasinya gitu ya. Nah itu yang jadi bahan apa yang bingung juga ya. Pasti karena penontonnya Edis banyak. Maka kalau nyenggol yang terkenal, yang nyenggol juga lebih cepat terkenal. Nggak perlu capek-capek dari bawah lagi. Menurutku kayak gitu. Jadi mau cepat terkenal, senggol yang lebih terkenal gitu. Iya, itu bahasa Ibraninya pansos. Bapak. Bahasa Ibraninya pansos. Oh. Enggak, yang gue bingung kenapa segitunya kan gue kan juga mau tahu berita nih ya. Oh si Edwin ada tuh Bang Ion lagi sama si Justin gitu. Itu ada videonya. Nah gue puterin, kan tipe gue emang begitu ya. Gue puterin, gue dengerin tiap-tiap narasi temen-temen gitu ya. Nah dari narasinya begitu, udah ini. Nah itu kenapa sih sampai segitunya? Ya kalau Justin aku nggak ngerti ya. Aku juga nggak ngerti kenapa dia kayaknya fokusnya ke Edis terus gitu loh. Akhir-akhir ini. Itu kan bukan masalah sekali ya. Kesini maksudku- udah minta maaf loh, Win ya. Kesini udah minta maaf. Udahlah Abu Sopi, saya juga udah capek. Udahlah Bang Yon, saya juga udah capek selama 3 bulan ya. Membahas Edis melulu. Udahlah saya fokus dalam pengajaran. Gue bilang bagus ya. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Sekarang begitu juga. Masih teredis-edis ya. Kalau gue sih begini teman-teman ya. Buat si Metraton, buat si Justin, buat teman-teman yang berapologet, yang ilmunya tinggi-tinggi ya. Fokus. Ya fokus dan keluarkan ilmunya gitu, maksudnya pengetahuannya ya. Ajarkan mereka yang belum tahu, termasuk saya nih ya teman-teman. Ajarkan, jangan dikit-dikit dibilang pengikutnya tuyul-tuyul, ngeyel, apalah itulah inilah bla bla bla. Punya ilmu bagi-bagi lah sedikit ya. Dan juga kalau misalkan yang pendengarnya atau penontonnya atau muridnya yang belum paham atau belum mengerti, jangan bilang tuyul dong. Kalau gue sih terus terang mengakui mereka punya pengetahuan di atas gue gitu. Cuma kalau punya ilmu buat ngejatuhin teman-teman sendiri ya buat apa? Enggak, gini Bang Yon, sebetulnya kalau aku lihat ya, yang menjadi problem hari-hari ini tuh karena banyak apologet itu nggak sadar tentang positioningnya dia masing-masing, fungsinya dia masing-masing. Kayak yang pernah aku bilang juga, jadi kita tuh harus sadar bahwa kita ini adalah tubuh Kristus gitu. Kalau kita bicara tubuh Kristus, itu punya bagiannya masing-masing. Kalau kamu adalah tangan, ya fungsikanlah dirimu sebagai tangan. Kalau kamu kaki, ya fungsikanlah dirimu sebagai kaki. Jadi nggak perlu menyerang satu dengan yang lainnya. Toh baik tangan, baik kaki, baik leher, baik bagian apapun, ya itu satu tubuh, gitu loh. Jadi ya yang sekarang terjadi ini banyak apologet atau banyak apapun itulah sebutannya ya, yang nggak paham positioningnya mereka masing-masing gitu loh. Jadi itu mereka itu saling kayak berebut apa ya, kayak yang aku juga pernah ngomong juga ya, kayak star syndrome gitu, berebut pengakuan, berebut apalagi, berebut followers, entah berebut gift, entah berebut apapun itu. Jadi kalau kita benar-benar sadar bahwa kita ini punya fungsi atau punya positioningnya masing-masing, nggak akan loh yang namanya ribut-ribut gaduh satu dengan yang lainnya, menyerang satu dengan yang lainnya, itu sebenarnya nggak akan pernah ada. Cuma problemnya hari-hari ini yang terjadi, mereka nggak sadar bahwa mereka punya positioningnya masing-masing. Mereka itu nggak sadar bahwa fungsi tangan itu ya cuma
Ya seperti itulah gitu. Fungsi kaki itu juga cuma seperti itu. Nggak bisa kita sebagai kaki, nggak bisa kita sebagai kaki itu kita pengen ambil posisinya sebagai tangan, nggak bisa. Ya bisa, tapi butuh waktu yang lama gitu. Jadi kita kalau bicara soal kita sadar diri ya, kita tahu posisi kita tahu fungsi kita, nggak akan yang namanya kita ini saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ya udahlah. Kalau memang cara istilahnya cara penginjilannya mereka modelnya seperti itu, ya udah. Kita nggak perlu perdebatkan dan kita nggak perlu ributkan ngapain sih gitu. Karena ya kembali lagi kalau kita bicara tentang penginjilan yang kontekstual itu mereka pasti tahu kok. Dia penginjilannya lewat budaya kah, ya kan? Lewat bahasa kah, lewat apapun itu, konteksnya sosial, sosial atau lewat apa ya udah. Jangan memaksakan kalau nggak pakai bahasa ini salah gitu. Jangan memaksakan kalau nggak pakai kosakata ini salah, enggak juga. Yang penting esensi dasarnya kita paham dan mengerti ya udah. Gitu. Soal mereka nanti setelah bertobat mereka dimuridkan ya kan di dalam pendalaman Alkitab atau di dalam apapun itu nggak ada masalah gitu loh. Tapi dasarnya yang pertama adalah mereka percaya dulu nih, gitu loh. Mereka percaya dulu, esensi dasarnya mereka tangkap, mereka dapat. Setelah itu dimuridkan, no problem. Buat saya seperti itu. Nah, kadang orang itu memaksakan dalam arti ya kalau nganu bahasanya harus ini, kosakata yang dipakainya harus ini. Kalau nggak ini salah, sesat, bidat. Nah, itu nggak benar. Yang penting esensinya kita dapat, ya kan? Dan dia dimenangkan, no problem gitu. Jadi setelah itu dia dimuridkan, silakan nih. Bagian pemuridan siapa, ya kan? Bagian guru siapa nih, ya kan? Kita kan mengenal yang namanya 5 jawatan tuh, ya. Rasul, nabi, gembala, ya kan, penginjil, guru. Ya udah, jalankan sesuai fungsinya masing-masing aja, nggak usah berebut, ya kan, nggak usah berantem satu dengan yang lainnya. Toh ya, sebetulnya yang kita menangkan ini untuk siapa sih gitu? Kan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan kita sendiri. Untuk apa kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan berpikir bahwa kalau kita ada orang yang bertobat dan dimenangkan itu gara-gara kita. Enggak juga. Firman Tuhan ngomong apa? Yang menginsyafkan itu adalah Roh Kudus, gitu loh. Jadi harus sadar diri nih orang-orang yang ngakunya apologet, yang ngakunya siapapun itulah, pembawa berita Injil harus sadar, gitu loh. Itu sih. Ya, ini Ya, terima kasih Pak Pendeta Kim. Lanjut Edwin. ya, salam kenal ya Pak Kim ya. Di bawah ini jangan nuduh Pak Kim ini Pak Tejo ya, bukan ya. Bukan Pak Tejo Steelheart ya. Beda teman-teman. Mulai yang bawa ini apa? Ini kadang-kadang si Edwin ini pleset-plesetin aja nih. Lanjut Win. Lanjut. Ya, lanjut aja. Setuju Ya, sih. maksudnya Pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Kim, Pak Pendeta Kim ya. Saya sih berharap ya, jadi stop lah. Maksudnya mengomentari pelayanan orang lain, ya kan. Akhirnya ya kita ini terpecah belah gitu, terpecah belah dalam arti karena kita terlalu memaksakan diri masuk ke sesuatu yang bukan ranah kita gitu. Jadi kalau konteks penginjilannya adalah terhadap teman-teman muslim, ya biarkanlah mereka berimprovisasi di sana gitu. Biarkanlah mereka memenangkan jiwa di sana. Kalau tugas kita ini sebagai guru, sebagai pengajar, ya kan, ya udah, kita tinggal setelah mungkin dimenangkan, boleh tuh, ya kan, bekerja sama. Boleh dong kasih nomor saya atau segala macam, kontak saya supaya saya juga bisa bantu memuridkan, gitu kan enak ya. Jadi pelayanan ini tuh bergayung sambut gitu loh.
saling satu dengan yang lainnya itu saling mendukung kan ya nggak mungkin kan tangan ini bekerja sendiri jalan-jalan kemana-mana kan ya nggak mungkin kan pasti butuh yang namanya itu tubuh gitu loh. Leher ini kan juga nggak mungkin kan terbang ke sana terbang kemari gitu kan nggak mungkin kuyang nanti namanya. Jadi harus nempel gitu loh, harus nempel semuanya itu harus nempel karena ingat kita semua ini tubuh Kristus gitu loh. Jadi kalau kita sebagai apapun ya posisi kita ya udahlah gitu loh. Jadi ngapain sih gitu loh? Orang ya kan sedang mengajar kita komentarin dan segala macam kan ya nggak etis ya. Coba bayangin nih ya kalau dalam sebuah sekolah teologi kebetulan sekolah teologi saya ini bukan sekolah teologi yang notabene satu denominasi ya enggak. Saya ini diajar oleh dosen-dosen yang notabene ada baptis, ada yang dari GKJ, ada yang dari GBI, lengkap lah. Jadi Tapi Pak Pendeta kok tahu kuyang ya? Bapak di Kalimantan ya? Oh enggak. Saya bukan di Kalimantan. Tapi artinya gini loh, saya cuma ngomong gini. Coba ini kalau dulu ya di kampus saya ini ya, dosen misal dosen soteriologi ngomentarin dosen yang lain apa jadinya ya kan? Nggak bisa gitu loh. Jadi secara etis dunia pendidikan maupun apapun itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus belajar nih ya teman-teman mungkin yang di luar sana ya kan yang suka ngomentarin orang ya kan nyalain orang wah repot juga ini. Kita harus tahu Itu Pak iya harus sadar diri lah. Harus sadar diri sih, harus kita mengerti nih posisi kita apa sih gitu loh. Kita nggak boleh terlalu star syndrome, kita nggak boleh terlalu ngejar sesuatu yang notabene itu ya itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu untuk kemuliaan diri sendiri. Untuk apa sih gitu? Kalau pendeta ada nih pendeta yang dapat penglihatan Roh Kudus siapa yang menang Piala Dunia gitu, itu buat kemuliaan siapa tuh kira-kira Pak? Wah itu makanya itu perlu dipertanyakan sih. Nggak ada pendeta yang dapat penglihatan pemenang Piala Dunia, repot kalau itu. Waduh. Wah. Berarti bukan pendeta tuh ya, kemungkinan besar ya. Bukan kemungkinan besar, sudah dipastikan. Katanya dia pembasmi gitu loh Pak. Pembasmi ajaran yang menyesatkan, itu bom-bom. Yang sesat siapa jadinya Pak? Yo, gini loh, kalau mau jadi pembasmi pengajaran yang sesat, ya dia harus tahu dulu dasar-dasar pengajaran. Dia harus sekolah dulu tuh. Kalau pengen jadi pembasmi nih ya, kita bicara pembasmi itu kan artinya bicara orang yang notabene punya kemampuan ya kan, punya probabilitas di dalam bidang tertentu kan. Misal kalau dia sebagai pembasmi pengajaran sesat, minimal dia konsisten tuh belajar S1-nya teologi, belajar S2-nya tentang doktrin ya kan. S3-nya mungkin lebih tajam lagi. Nah, boleh. Ya kan sesuai literasinya dia. Oh, dia punya punya latar belakang pendidikan ya kan formal seperti itu. Boleh dia ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia nggak punya latar pendidikan yang seperti itu, dia klaim bahwa dia pembasmi ajaran sesat, dasarnya apa? Kan jadi lucu, ya kan? Jadi aneh gitu loh, nggak berkorelasi akhirnya, gitu. Waduh, bener juga sih, bener juga nih Pak Pendeta Kim ini. Iya kalau dia mau bilang dia pembasmi nggak ada masalah, mau dia klaim pembasmi kah atau apapun nggak ada masalah. Tapi minimal dia punya background atau latar pendidikan formal sesuai dengan apa yang mau dibasmi gitu loh. Kalau dia pembasmi pengajaran sesat, ya minimal S1-nya teologi ya kan. S2-nya dia minimal ambil tuh doktrinal kan.
atau apapun lah itu. S3-nya dia lebih tajam lagi nih, pengajaran sesat yang seperti apa dia ambil. Jadi ya kalau seseorang mengklaim bahwa dia membasmi ajaran sesat, ya sah-sah saja, karena dia punya latar belakang akademis yang notabene bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang tentang pembasmi, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi apakah iya dia punya latar belakang yang akademis yang bisa dipertanggungjawabkan? Kan itu. Dasar dia membasmi itu apa gitu loh. Itu yang harus dipertanyakan dulu. Nggak S1, S2, S3 juga, terus tiba-tiba ngakunya pendeta tapi ngeramal-ngeramal, dan banyak orang di sekitarnya yang mendukung dia, itu berarti gimana? Apakah orang-orang itu mendukung kebohongannya atau orang-orang itu korban dari kebohongannya? Nah, satu. Jadi gini, makanya kalau kita bicara kalau kita bicara viewers atau para pendukung gini loh. Makanya saya mau ajak teman-teman semua ini ya yang notabene juga dukung sana dukung sini gini loh. Kita ini nggak bisa mengeneralisir sesuatu yang salah. Jadi kita harus tahu dulu, kita jangan kayak RT 6 lah, RT 6 kan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mualaf ya kan, langsung dia naik mimbar ya kan, jelek-jelekin agama sebelumnya ya kan, seolah-olah yang sebelumnya itu benar, yang sebelumnya itu salah, yang dia katakan itu benar. Nah ini makanya kembali lagi ya, kita ini harus punya dasar kebenaran yang kuat. Jadi kemarin juga sempat saya sampaikan di sini juga. Jadi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kalian tuh harus tahu dulu nih, siapa sih gitu loh orang ini gitu loh, latar belakangnya apa sih. Yuk cari kebenarannya gitu loh. Jadi jangan asal percaya aja gitu. Jangan cuma dia ngaku pendeta ini kita percaya, karena sebetulnya saya juga temui juga sih, kita temui ya, saya temui di TikTok ini, yaitu karena dia dasarnya adalah orang-orang yang star syndrome, butuh pengakuan ya kan, butuh validasi ya. Kita sendiri yang akhirnya sebagai viewer, sebagai penonton masuk ke pengajaran yang salah gitu, dituntun oleh, jadi istilahnya orang buta menuntun orang buta, yang notabene dia dari segi dasar aja dia nggak tahu mungkin gitu. Berarti orang-orang yang membela itu adalah korban dari si penipu ini ya? Iya, pasti. Oh. Iya. Makanya viewers itu harus pintar. Ya. Kalau Pak Hakim gini, seorang pendeta, menurut Pak Pendeta nih, Pak Pendeta Hakim nih, seorang pendeta yang baik itu mendukung bencong nggak sih menurut Pak Hakim? Atau ya enggak lah, itu kan juga Alkitab pun juga iya. Alkitab jelas bahwa Tuhan itu cuma menciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada tuh tengah-tengah itu. Sampai ada bencong nih dipanggil Mbak, Ibu, Bude gitu. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Waduh. Wah ini bener nih kalau Pak Pendeta Hakim nih setuju nih aku nih. Om Burhan setuju banget nih. Kelihatan karakternya guys. Ya. Wah ini udah ada Amang Dedru. Salam Amang Dedru. Belum. Menarik juga ya. Ada yang tukang basmi juga ya, seperti tukang basmi minyak. Kok tukang basmi? Tukang basmi mosquito apa sih? Nyamuk ya. Masa ada orang yang suka basmi? Seharusnya sih ini udah abad ke-20 ya. Marilah kita saling mengerti apa yang dimaksud orang. Anda setuju enggak? Setuju ya silahkan saja. Gitu. Tapi ya nggak usah lah basmi sana basmi sini, seakan-akan ini Anda ini tukang basmi. Basmi ya. Kurang kerjaan Anda yang suka basmi. Aduh. Ya si Edwin udah berubah tuh Pak.
Ya itu bagus. Nah sekarang poinnya apa nih si Edwin ya? Punya pengetahuan khususnya kalau gue sih hobi dia tentang bahas sejarah kekristenan ya. Gitu. Tapi udah lama dia nggak ada ini ya. Semenjak pecah, semenjak udah nggak di komal yang sama yang cewek-cewek itu ya. Gitu. Nah itu Ya, gimana ilmu lo apa Burhan, disimpan sendiri apa kapan waktu dibuka lagi? ya Om Burhan belajar dari teman-teman lah. Belajar dari teman-teman. Kalau sekarang ya kemana angin berhembus gitu. Kayak malam ini kan ke roomnya Ko Apiang. Besok ke room siapa? Dari dulu Om Burhan numpang-numpang kan. Numpang-numpang. Tapi Pak Kim, kalau boleh tahu nih gerejanya aliran apa nih Pak? Karismatik kah atau Calvinis? Karismatik. Oh, karismatik. Karismatik Bang Edwin. Oh, siap. Dia ada sertifikat nih Win. Mantap. Kita kalau mau lihat sertifikat nggak usah ngeluarin duit 10 miliar. Masa mau nunjukin sertifikat kita harus punya duit 10 miliar? Ada yang begitu tuh. Kayak ini ya, kayak lomba burung ya jadi. Lomba apa gitu. DP-nya 1 miliar. Nah gue kopi aja ngos-ngosan 1 miliar lagi. Jutaan aja nggak tahu jutaan gimana. Karena sampai sekarang loh ya masih tanda tanya kok susah amat gitu ya. Itu bahkan yang menuntut dia apa yang bilang dia pendeta palsu bakalan dituntut-tuntut loh ya termasuk gue nih. Gue udah dijadwalin kalau dia ke Jakarta dia si CP gue Metraton cuma Metraton kan di Belanda dia nggak bisa ya. Jadi gini Win, bukannya Muslim yang melaporkan kita, tapi kalangan sendiri. Jadi semacam kalau kita terbitin buku ya, buku gitu ada tulisan kan untuk kalangan sendiri gitu. Apologet juga begitu ya ngaku-ngaku ya. Pelaporan untuk kalangan sendiri teman-teman. Set deh. Yang lapor bukannya dari yang mana-mana, dari kalangan sendiri teman-teman. Udah disiapin nama-nama 30. Nah Win khusus buat roomnya si Ija ya. Nah itu gimana buat pandangan lo tuh Win ya. Mereka terlalu berani bikin narasi-narasi yang nggak pernah ada bukti betul-betul ya. Itu gimana tuh? Pandangan pribadi saya ya itu room nggak bener. Room nggak bener. Orang-orangnya nggak bener semua. Coba kita pretelin satu-satu ya isinya. Isinya pertama Ijah. Ijah ini kan pendiri WAFM. WAFM ini dari dulu buahnya nggak ada, malah menghasilkan produktif, menghasilkan ajaran sesat ya. Si Malikil, si Billy, si Mikana, si Unity, si siapa lagi tuh. Semuanya lahir dari situ gitu. Nggak ada gunanya WAFM ini kalau aku bilang. Ya cuma kayak kumpul-kumpul orang kurang kerjaan aja sih. Ya kan? Dan kita juga beda waktu itu kita udah bikin kaf sama ini ya. Ada Kir, ada kaf, ada apa lagi satu lagi FIC. Ya kan? Entah si Langit kemana sekarang. Iya Terus betul tuh, gue kangen lo sama si Langit loh. Gue kangen sama si Langit. Ya lanjutin. Ya dimana kita diskusi jelas waktu itu ya. FIC, CAF itu diskusi bener-bener kita diskusi lintas agama ya semi profesional lah di situ. Nah, terus yang ada di room yang kita ngomongin sekarang roomnya Tante Ijah itu siapa yang sering ke situ coba orang-orangnya? Coki ya, Coki track recordnya kriminal, bawa ijazahnya kiamat, begitu mukanya ke spill juga begitu ya kan? Kemungkinan besar ya pemakai narkocoy dan infonya kemarin ya giginya udah nggak ada loh. Sama lo, pemikirannya sama lo sama gue lo ya. Iya Pak Putih itu udah tua, udah lansia.
Pak Saifuddin Ibrahim udah lansia. Iya. Ya banyak yang udah lansia ya. Giginya masih ada lah. Coki itu umur berapa giginya habis? Masa dia makan coki-coki gitu terus giginya ompong, kan nggak mungkin. Nah, sama kayak gue ya dia ini. Terus Habis itu. dia siapa Sampai lagi di sekarang situ? ijazah si Kiamat nggak dibalikin. Nggak dibalikin. Waduh. Dulu kita bingung karena apa? Kalau kita ngambil, ya nggak. Kalau kita ngambil dan kita narasikan di medsos, berarti kita sama saja membuat Kiamat dalam masalah gitu. Artinya kan kita mengkonfirmasi bahwa ijazah yang dipegang sama si Coki itu adalah datanya Kiamat. Berarti kalau itu kebongkar, Kiamat kebongkar gitu kan. Cuma karena Kiamat udah berani bersuara, ya kita bersuara juga gitu. Ya. Tapi sayangnya orang-orang yang tahu permasalahan itu sejak awal, yang tahu kondisi Kiamat memprihatinkan, malah gabung gitu ke situ. Kayak siapa? Si Tejo, ya, ortodoks blow-on yang nggak pernah ke gereja, ya dari gereja saya memang. Dan dia, ya, bayangin bapaknya Tejo, abangnya Tejo, kakak iparnya Tejo, bahkan Tejo sendiri itu pindah ke ortodok karena Kiamat. Tapi kurang ajarnya dia malah bergabung dengan orang yang mencuri ijazahnya Kiamat. Inilah Kristen zaman sekarang. Agatha di situ juga. Grateful yang suka menghina bom-bom, dan dia salah satu orang yang menunjukkan bahwa itu sertifikatnya bom-bom itu palsu. Ya. Karena dia cari-cari di internet tuh sertifikat pendeta GKAI. Terus yang ada di situ lagi siapa? Si Keset, pendukung LGTV. Bayangin tuh. 1 Korintus 6 ayat 9 jelas dikatakan ya. Pemburit banci tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi orang-orang ini mendukung. Ya termasuk Winep. Entah fungsinya apa gitu. Terus siapa lagi di situ? Siapa lagi? Winefs, terus si siapa lagi ya? Aku juga sampai lupa. Roomnya itu siapa ya? Siapa lagi teman-teman? Saya juga lupa ini saking banyaknya manusianya. Bahkan akhir-akhir ini kan yang naik bencong ya. Yang naik bencong kan? Vine, JJ ya itu nggak tahu ya. Arnold juga aku nggak tahu. Agatha tadi udah. Ya apologet lah. Apologet siapa di situ yang naik? Lia. Arnold. Ya lihat track recordnya. Sebenarnya Lia Kristen itu lumayan lah ya. Maksudnya lumayan dia. Tapi semenjak omnya di framing, diiniin, diituin ya. Mungkin sebagai ponakan ini kali ya. Di situ dulu kan roomnya Saat Teduh, bahas firman Tuhan. Bahkan Bu Marsa sering ke situ. Bahkan waktu itu ditolak ya, Lina Wijaya ditolak. Sekarang Lina Wijaya, betul Lina Wijaya pernah naik situ ya. malah sama-sama dulu penolakan sama Lina Wijaya. Waduh, sampai gue ditelepon ya. Bang Ion kenapa sih masih terima itu? Saya bilang kalau buat saya urusan yang lain itu urusan mereka. Tapi selama pengajarannya sesuai dengan saya dan juga ini nggak masalah. Tapi ketika gue terima Lina Wijaya ya, langsung gue di framing habis-habisan sama. Nah, yang dulu menghujat-hujat Lina Wijaya akhirnya gabung sama Lina Wijaya. Kayak misalnya si Lindsay ya. Udah kita udah damai ya, itu kan masa lalu ya. Bisa ngomong begitu loh. Ya. Ya konflik kepentingan. Iya itu. Kepentingan lah. Justin aku belum pernah lihat sih kalau naik situ, belum pernah. Justin aku lihat ke roomnya bom-bom. Di ruang si Ija. Oh belum ya, belum. Luisa aku juga nggak pernah lihat juga. Cuma kalau Luisa itu si Lisa kan? Luisa itu Lisa kan?
Emang hobinya dari dulu suka yang ribut-ribut sih. Dia itu kan akunnya si Ukti Anaba itu kan, betul nggak? Waduh, nggak tahu deh gue. Nggak tahu. Yang pakai pakai cadar itu sama tuh orangnya. Nggak ngerti sih aku, nggak ngerti. Iya, Tejo yang tadinya dulu bukan Tejo, Pak Hop ya. Bayangin loh, gue sama 1 bulan ya, itu dia bawa teman-teman gue ke sini, lalu di framing begini sebulan penuh loh, gue nggak bales loh, ya. Dan dia Dan yang aku paling rasa orang-orang yang gabung ke situ itu adalah, kurasa nih ya, bisa jadi salah nih ya, bisa jadi salah nih. Kurasa orang-orang yang ke situ itu adalah orang-orang yang ingin menormalisasi dunia apologetika terhadap dosa. Jadi dia nggak peduli gitu, nggak peduli temannya mau buat dosa, mau ngapain, mau narkocoy, mau seks bebas, mau jualan agama, nggak peduli. Makanya mereka tidak suka dikritik gitu. Akhirnya gabung ke situ. Lain nggak ada kebenaran kok di situ. Ya kan, ada yang ngaku-ngaku murtadin lah, ada yang ngaku-ngaku si paling ortodok lah, padahal gereja sekalipun aja belum pernah sejak baptis. Ya. Ada yang ngaku pendeta padahal bukan, ada yang bersaksi dusta bahwa pamannya pendeta padahal juga bukan. Ada yang ya kumpul kebo, ada yang sorry aja ya, aku belak-belakan emang kenyataannya seperti itu. Kalian tersinggung aja. Ada yang sok paling ngerti Alkitab, ternyata memang nggak ngerti apa-apa gitu. Timeline Alkitab juga nggak ngerti. Ya karena Om Burhan tahu track recordnya gimana gitu. Gitu. jadi poinnya apa nih jadi Burhan? Ya poinnya pertanyaan tadi, gimana pendapatnya ya itu room nggak jelas. Nggak jelas. Lalu narasi-narasinya itu membahayakan nggak sih? Ya teman-teman kalau mau ke situ ya jadikan hiburan aja lah, sama catat omongan-omongan mereka gitu kan. Contoh Konsisten apa begini. enggak? Win, contoh begini ya. Nama-nama orang disepil di situ, yang nggak tahu apa-apa disepil gitu, ya. Lalu kalau mau tahu alamatnya, ya, kalau kalian mau ini sambangin muslim-muslim, silakan DM saya, alamatnya, WA-nya saya kasih, bayangin. Bisa dibayangin, Win. Bayangin, coba Om Burhan, Itu. bayangin. Itulah. Kalau roomnya Agatha gimana Om Burhan? Sorry, tak putus. Ya ya aku perlu klarifikasi ya. Aku tidak pernah memusuhi dia. Cuma semenjak kebohongannya terbongkar, dia yang memblokir saya. Jadi saya juga nggak respect gitu. Dan isinya ya sebenarnya bagus-bagus aja, seperti saya dulu sering numpang di roomnya. Cuma saya ngelihat kok makin aneh gitu loh. Makin kayaknya dosis botoksnya semakin banyak dan akhir-akhir ini operasi plastik gitu. Itu kan ada duit, nggak apa-apa lah kalau ada duit sih, gimana? Ya, coba tanya Pak Pendeta Kim deh. Pak Pendeta Kim ada rencana oplas nggak gitu? Ada kepikiran nggak kalau khotbah di TikTok terus oplas? Biar jadi kinclong gitu ya, kinclong ya. Kita merawat bukan berarti merubah. Jadi kalau merawat apa yang sudah Tuhan kasih ya kita rawat. Tapi kalau merubah itu beda cerita sih. Nah itu, jadi apa ya? Coba deh gini. Ini kita habis Piala Dunia ya. Om Burhan juga nggak begitu suka bola. Cuma mungkin teman-teman yang suka Piala Dunia itu bosnya FIFA itu ada rambutnya nggak sih? Nggak ada lah. Kira-kira dia punya duit nggak buat nanam rambut? Banyak. Kenapa dia nggak nanam rambut?
Ya mungkin nanam juga buat apaan kali? Iya. Coba bosnya FIFA sama Agatha duitnya banyakan mana? Udah jauhnya minta ampun lo banding. Ya. Tapi Agatha oplas gitu loh. Oplas, botok. Gue yakin juga bosnya FIFA pasti nggak botok. Sayang nggak ya duitnya ya? Itu murah kali Win. Nggak tahu ya, setidaknya lebih mahal dari nasi Padang lah setidaknya. Ya. Tapi memang beda jauh ya. Dan juga ya bisa lagi ya. Kenapa sih Tejo kagak ke lo gitu ya? Kan dulu kan sama-sama tuh ya. Ya kalau Om Burhan numpang-numpang, kalau Tejo tuh numpang sama Om Burhan. Ya, Ya, Om Burhan mah numpang. Cuma Tejo itu dari dulu memang suka motong-motong, itu yang nggak begitu respect ya. Terus aku juga nggak begitu tahu nih orang gimana gitu kehidupan rohaninya. Dia suka ngomong ortodoks kan, soalnya ya aku tahu di sana nggak ada gereja gitu loh. Di sana nggak ada gereja sama sekali. Tidak ada gereja sama sekali karena aku dari kecil tuh tinggal di situ. Dari kecil tinggal di situ. Setiap 2 minggu sekali ke situ gitu. Jadi memang nggak ada gereja. Lu ngomong ortodoksia, dasar lu apa ya? Dari YouTube gitu loh. Kalau ngomong-ngomong dari YouTube semua orang juga bisa, ya nggak? Sama-sama belajar dari YouTube ya kan, bisa buka HP asal ada kuota. Asal ada waktu, ada kuota bisa. Ya nggak perlu inilah. Yang gue tahu Iya. sih 3 orang doang Win yang ortodok ya. Lo, si Aderion, terus yang satu mau belajar yang murtadin ya. Yang murtadin si Michael. Nah Michael kemana tuh? Ada, masih ada. Dan Ada ya, banyak kok orang, iya aku juga sangat fanatik sama ortodok, tapi banyak juga orang ortodok nggak bener kok. Udah, jadi sama aja lah. Kalau mau sama. jadi Kristen itu betul-betul kelakuannya, ya nggak? Lu mau jadi ortodok tapi kalau VCS jualan agama juga sama, semua sama satu. Apakah Tuhan Yesus datang itu bawa ini? Kamu harus ortodok, kamu harus Katolik? Enggak ada. Iya. Gimana dengan opung-opung saya yang bukan ortodok? Matinya berarti gimana kan gitu? Ini Sok-sokan. lagi mantap nih saya tuh ini ya, lagi mantap. Ya dari buahnya lah intinya ya. Kalau buahnya langsung spill ini dari buahnya. Tapi bedain teman-teman ya, bedakan dengan roomnya si Kareda atau Bu Reda ya teman-teman ya. Itu memang buat shock terapi loh teman-teman ya. Iya, dan aku juga ngerasa aku bukan apologet lagi. Dulu pernah berapologet, sekarang enggak. Terus akhirnya kemarin aku tuh cukup bangga ya ngelihat si Agatha itu Maju lah ya. kena skakmat ya sama Edis yang tentang hamba itu. Oh Itu yes, membuktikan bahwa dia betul-betul, meskipun dia ngomong ortodok, irtidik, artadak, dia nggak tahu juga Tritunggal, pahamnya Wanes juga ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya Wanes juga. Dan orang-orang yang ngebela dia juga nggak tahu apa-apa ternyata. Oh ya udah, pantes lah lu, cocok, bungkus lah sama lu gitu. Nih Win, baru tahu Bang Ion Om Burhan itu mantep terus narasinya. Iya sekarang dia udah jauh sih. Mantep. Ya kan tadi udah bilang ya, dulu berapologet. Kalau apologet, yang namanya apologet, beda satu kata aja itu didesak terus teman-teman ya. Nah sekarang kan Om Burhan katanya udah nggak ke situ lagi, dan sekarang merujuk kepada apa sih? Win? Apa? Ekumenisme? Bukan, yang barusan tadi lo bilang. Apaan? Membuka ya, apakah sesuai dengan kelakuannya teman-teman ya. Jadi istilahnya
percuma juga ya apologet tapi nggak membenahi diri sendiri atau kelakuannya sama seperti di Alkitab itu ya. 1 Korintus Benar. 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku sepenuhnya supaya jangan ketika beritain Injil kita ditolaknya teman-teman. Itu. Oh, super sekali Bang Ion. Sama ya. Dan kalau saya sih dari dulu juga udah ngebanggain, bukan ngebanggain dalam arti meninggikan, bukan ya teman-teman ya. Kalau saya tahu ya teman-teman lama gitu, walaupun beda jalur ya, tetap saya akuin ya. Dari dulu pernah nggak sih gue nggak ngakuin si misalnya si Justin, si Aderion, si Edwin, Om Burhan, si Kiamat, pernah nggak sih gue bilang oh dia kagak pinter cuma buka ini, pernah nggak? Nggak ada gue begitu ya. Kayak Patras juga ya, semua punya kemampuan ya jauh di atas gue ya, jauh lah di atas gue pengetahuannya gitu. Tapi ya sekarang kan udah pada pecah lah, serang sono serang sini, yang nggak habis bingung ya para apologet senior. Contohnya Pak Erben, itu bisa diserang sama teman-teman yang dulu ngumpul 5 tahun yang lalu, itu bisa diserang, itu yang bikin pusing gue ya. Ya kelas Pak Erben yang kalem lah ya, yang nggak ada bahasa-bahasa apapun bisa diserang begitu teman-teman, bayangin ya. Iya, nggak pernah. Bang Erben tuh nggak pernah nyenggol kiri kanan loh. Paling apa? Jangan lagi itu. Ya kan paling gitu-gitu aja kan. Tapi udah kemarin udah maaf-maafan ya. Mudah-mudahan tidak ada tidak melebar masalahnya ya kedua kalinya. Jadi cukup yang nyari masalah Om Burhan aja gitu. Karena Om Burhan musuhnya udah banyak. Dan ada pertanyaan, Kiamat juga nyerang Pak Erben, gimana tuh Burhan, Om Burhan? Ya aku belum naik ke roomnya Kiamat ya karena waktunya bentrok. Kalau Kiamat live aku akan naik sesuai yang ku bilang ke Justin kemarin. Mudah-mudahan Kiamat mau denger. Ya tapi kita tahu ya Kiamat tuh masih muda banget dan dia sangat amat stubborn. Apa tuh? Stubborn ya. Keras kepala. Oh. Memang kebanyakan sih umumnya begitu sih. Ya. Tanpa disadari, termasuk gue ya, termasuk saya nih ya. Dia kalau terjun di dunia itu pasti keras kepala sama egonya. Siapa coba? Ini umumnya ya. Mereka yang masuk di dalam dunia apologet lalu terjadi debat, terjadi diskusi, egonya udah nomor 1 teman-teman ya, keras kepalanya udah. Karena kenapa? Ya karena itu tadi mempertahankan argumennya dan juga narasinya. Walaupun itu udah salahnya minta ampun ya, gitu. Udah salah nih argumennya nih ya, tetap bela mati-matian. Bahkan kalau bisa diserang pribadinya yang lawan diskusi. Itu udah umum ya, udah umum teman-teman ya. Narasinya udah salah nih, dikonter sama yang lawan diskusi. Udah salah, ketahuan jelas-jelas nih. Akhirnya apa? Oh nggak bisa begini. Wah lu tukang minta kopi lo, ya tukang utang lo. Kadang-kadang ya. Udah lo stokoni lo, udah inilah itu. Gue sepil nama lo, gue sepil ini. Nah itu yang kadang-kadang gue jadi bingung ya. Gue jadi bingung begitu ya. Kita bicarakan masalah teologi. Kita bicarakan masalah pandangan yang berbeda. Ini yang disepil, yang lain sulit teman-teman.
Tapi bagus lah si Om Burhan ya. Gue sih bukan ninggiin karena lo ada di sini kagak. Gue juga tahu, lo juga tahu siapa gue ya. Tapi gue sih kagak ini loh ya. Apa gue ngebanggain diri sendiri apa enggak nih ya? Walaupun mereka pinter-pinter punya grup sono, punya grup sini, punya grup sini. Pernah nggak gue ngundang-undang teman-teman para apologet termasuk Bu Sophie, termasuk Edis TV? Pernah nggak? Nggak ada. Yuk masuk ke room saya dong, biar room saya rame ya. Kalau bisa kasih pengajaran tiap hari jam sekian gitu. Nggak ada. Om Burhan di sana, gue di sini ya. Om Burhan bimbing anak-anak ke sono, akhirnya yang dibimbing pada ngelawan juga. Jadi betul. Gue di sini ada beberapa yang mau belajar di sini ya. Maksudnya belajar tiap hari nongkrong sini. Tahu nggak? Jadi guanya digigit juga. Ya itulah karakter manusia gitu. Om Burhan sekarang digigit sama digigit sama semuanya tuh teman-teman ya, digigit kalau saya nggak nyebut satu semua ini ya nama ya, pokok udah digigit lah. Nanti nanti kan ada di sini nih ya, lalu pagi-pagi Om si Ija tuh ya, atau Ija atau Winep tuh ya, dia pasti nontonin gue nih ya, bukannya pasti, maksudnya kemungkinan besar gitu, karena mereka nggak ada konten loh teman-teman ya. Mereka nggak ada konten, lalu lihat konten gue nih, lalu bisa diinin nih ya, bisa di relay. Coba gue cek dulu ya teman-teman, coba cek dia udah ada buka belum nih. Gue cek dulu ya.